Perkenalkan, nama saya Satria Arya Wiguna dari kelas TIK. Kali ini saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan. Oke, langsung saja simak presentasi berikut. Yang pertama, apa itu algoritma penjadwalan? Algoritma penjadwalan atau scheduling adalah sebuah metode dalam sistem operasi yang mengatur proses-proses yang akan berjalan dalam suatu sistem operasi. Hal ini sangat diperlukan karena pada saat ini komputer berbasiskan multiprogramming, sehingga dalam suatu waktu akan berlangsung 2 atau lebih pemrosesan. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready QW yang akan dieksekusi oleh CPU. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang algoritma SRF. Langsung saja, penjadwalan SRF adalah termasuk algoritma penjadwalan preemptif. Artinya, proses tidak diberi jatah waktu proses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain. Dalam penjadwalan ini dilakukan oleh 2 langkah utama, yaitu pertama, setiap kali kita memperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Pada langkah kedua, kita menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada pada saat itu. Kalau pada proses dengan sisa waktu yang paling pendek dari sisa proses pada proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemptif, proses yang sedang dikerjakan itu dikeluarkan dari prosesor, dan sebagai gantinya proses dengan sisa waktu terpendek itulah yang dikerjakan. Lalu selanjutnya adalah ciri-ciri penjadwalan SRF. Shortest remaining first atau disebut juga sisa waktu terpendek diutamakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah penjadwalan preemptif. Lalu selanjutnya yang kedua adalah penjadwalan dengan prioritas. Lalu yang ketiga adalah prioritas didasarkan pada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah dalam melaksanakan penjadwalan. Oke, langkah pertama adalah harus selalu memperhatikan saat proses tiba atau proses selesai. Lalu selanjutnya yang
Langkah kedua adalah dihitung lama sisa proses dari semua proses yang ada pada saat itu. Kalau ada proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari sisa proses pada proses yang dikerjakan, maka atas dasar preemptif, proses dihentikan diganti oleh proses dengan sisa yang paling pendek. Lalu berikutnya adalah kelemahan penjadwalan SRF. Ada 3 kelemahannya, yaitu yang pertama adalah mempunyai overhead lebih besar dibanding SJF. SRF perlu penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan job dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Lalu yang kedua adalah tibanya proses-proses kecil akan segera dijalankan. Selanjutnya yang ketiga adalah job-job lebih lama, berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibandingkan pada SJF. Lalu selanjutnya ini adalah contoh angka dari penjadwalan SRF. Yang pertama adalah ini, nama proses A, waktu tibanya adalah 0. Lalu lama eksekusinya sebanyak 7. Lalu mulai eksekusinya 0. Lalu setelah selesai eksekusinya 14, TA 14. Nama proses selanjutnya nama proses B, waktu tiba adalah 2, lama eksekusinya 3, lama mulai eksekusinya adalah 2, lalu selesai eksekusi sebanyak 5, lalu TA-nya adalah 3. Selanjutnya nama proses C, waktu tibanya adalah sebanyak 4, lama eksekusinya sebanyak 9, lalu mulai eksekusi sebanyak 14, lalu selesai eksekusi sebanyak 23, TA-nya 19. Selanjutnya dan terakhir nama proses D, waktu tiba sebanyak 5, lama eksekusi 4, lalu mulai eksekusinya sebanyak 5, lalu untuk selesai eksekusi sebanyak 9, TA-nya 4. Selanjutnya adalah contoh implementasi dari penjadwalan SRF. Yang pertama adalah pengelolaan antrian pada sistem operasi. Algoritma SRF dapat digunakan untuk mengelola antrian proses yang telah menggunakan prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses.
Proses dengan prioritas tertinggi akan diproses terlebih dahulu sambil mengeluarkan proses dengan prioritas rendah. Lalu implementasi yang kedua adalah sistem pengelolaan antrian pada jaringan komputer. Algoritma SRF dapat digunakan untuk mengelola antrian pada jaringan komputer, seperti pada server web. Proses yang memiliki prioritas tertinggi akan diproses terlebih dahulu sambil mengeluarkan proses dengan prioritas rendah. Lalu saya tambahkan lagi pengelolaan nomor yang ketiga adalah pengelolaan antrian pada sistem manajemen operasi. Algoritma SRF dapat digunakan untuk mengelola antrian pada sistem manajemen operasi. Proses dengan prioritas tertinggi akan diproses terlebih dahulu sambil mengeluarkan proses dengan prioritas terendah. Lalu saya ingin menambahkan ini. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi pada abad ke-8. Dalam pemrograman, algoritma didefinisikan sebagai metode yang terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Oke, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Saya Satria Arya Wiguna, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.